Standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sedangkan standar pelayanan adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Lalu, standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Manfaat standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar pelayanan minimal adalah kepastian pelaksanaan, kepastian penerimaan, dan kepastian pemerintah. Dasar hukum standar pelayanan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Berikut ini terdapat 14 aspek ruang lingkup atau komponen standar pelayanan. Dari 14 aspek tadi terbagi dua, menjadi 6 aspek penyampaian pelayanan dan 8 aspek proses pengelolaan pelayanan internal organisasi. Berikut ini adalah 6 aspek penyampaian pelayanan yang meliputi persyaratan. Persyaratan adalah syarat, dokumen, atau hal lain yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Sistem, mekanisme, dan prosedur. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Jangka waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dan ini adalah 8 aspek proses pengelolaan pelayanan internal organisasi yang meliputi dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Sarana prasarana dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Pengawasan internal adalah sistem pengendalian internal dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Jumlah pelaksana adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. Jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan-raguan. Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Prinsip standar pelayanan sederhana,
mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, dan diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. Partisipatif, melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen dan hasil kesepakatan. Akuntabel, dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Berkelanjutan, terus-menerus diperbaiki sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Transparan, mudah diakses dan diketahui masyarakat. Berkeadilan, dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Proses standar pelayanan bisa dilihat sebagai berikut. Kita memasuki ke tahap penyusunan rancangan standar pelayanan. Pembentukan tim, di mana anggota tim meliputi unsur SKPD dan unsur-unsur lain. Menyusun rancangan standar pelayanan bermula dari mengidentifikasi standar pelayanan sebelumnya, setelah itu membuat rancangan standar pelayanan yang akan diterapkan. Dari ke-14 aspek yang telah terbagi dua, seperti penjelasan sebelumnya, 6 aspek penyampaian pelayanan diidentifikasi dan didiskusikan dengan masyarakat sebagai fokus utama. Sedangkan 8 aspek pelayanan internal organisasi diidentifikasi dan dikelola internal instansi. Berikut ini dapat dijelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan. Penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Proses penetapan standar pelayanan antara lain menentukan dan mengundang perwakilan masyarakat, pembahasan standar pelayanan, finalisasi standar pelayanan, dan terakhir, penetapan standar pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan. Hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dalam penetapan standar pelayanan dapat dijelaskan di sini. Dalam proses mencapai kesepakatan dengan masyarakat, perlu adanya kesinkronan antara keinginan dan harapan masyarakat serta kemampuan penyelenggara layanan. Sebelum dilakukan penetapan standar pelayanan, penyelenggara wajib membuat berita acara pembahasan standar pelayanan. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Penerapan dan monitoring evaluasi standar pelayanan. Yang harus diperhatikan dalam penerapan standar pelayanan antara lain, integrasi dengan manajemen pemerintahan, sosialisasi dengan masyarakat, dan internalisasi. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan bertujuan untuk melihat kesenjangan praktek lapangan dengan dokumen standar pelayanan, faktor pendukung dan penghambat penerapan standar pelayanan. Metodenya meliputi analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei kepuasan masyarakat atau SKM.